Baik, kali ini kita akan coba membahas tentang fisika atom. Fisika atom ini merupakan pembahasan di semester 2 kelas 12 SMA. Nah, fisika atom ini membahas tentang bagaimana struktur atom dan apa yang teori-teori yang berkembang mulai dari atom Dalton, Thomson, Rutherford sampai ke Niels Bohr. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, ada yang disebut dengan teori atom Dalton. John Dalton pada tahun 1803 menyatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Atom tidak dapat diubah, dibuat, atau dimusnahkan. Atom yang sejenis bersifat identik. Jadi atom besi dengan atom besi yang lain itu identik. Kemudian reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom. Nah, model atom yang ditawarkan oleh John Dalton itu seperti bola pejal yang padat seperti ini. Nah, kemudian berkembang ilmu pengetahuan masuk ke model atom Thomson. Nah, pada model atom Thomson ya ditemukan sebuah tabung sinar katoda, di mana tabung sinar katoda ini terdiri dari katoda dan anoda. Nah, katoda dengan anoda ini merupakan lempengan logam, ya, lempengan logam yang memiliki atom-atom logam, ya, bisa atom-atom logam. Kemudian katoda dan anoda ini diberikan tegangan yang besar. Kemudian yang terjadi adalah ada sinar-sinar yang keluar dari atom katoda, disebut dengan sinar katoda. Dan apa yang terjadi pada saat sinar katoda ini keluar dari celah ini, yang terjadi adalah dia dibelokkan di dalam medan magnet. Nah, berarti sinar ini ketika dia dibelokkan di dalam medan magnet, maka sinar ini bermuatan. Sehingga kesimpulannya adalah atom itu memiliki muatan, gitu ya. Jadi J.J. Thomson mengatakan bahwa atom adalah bola padat yang terdiri dari proton yang terbagi merata seluruh isi atom. Karena ada muatan di sini. Nah, muatan positif tersebut dinetralkan oleh elektron yang tersebar di antara atom muatan positifnya. Jadi kata kuncinya adalah Thomson itu teorinya adalah tersebar di antara atom muatan positifnya. Sehingga model atom yang dikemukakan oleh si Thomson itu seperti model atom roti kismis, di mana ada atom yang elektronnya itu tersebar merata, gitu ya, tersebar merata. Kemudian setelah itu teorinya siapa lagi? Nah, yang ketiga adalah teorinya model atom Rutherford. Nah, dia mencoba membuktikan apa yang disampaikan oleh si Thomson, bahwa elektron itu tersebar merata di dalam inti atom. Kalau kita lihat di sini, ini ada lempengan emas yang terdiri dari atom-atom emas. Kemudian diberikan sinar alfa. Ya, ternyata apa yang terjadi? Banyak sekali sinar alfa yang dibelokkan atau disimpangkan. Nah, kesimpulan dari percobaan sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford itu adalah, pertama, bahwa atom terdiri atas inti yang bermuatan positif, dan positifnya itu berada di tengah-tengah, gitu ya, berada di tengah-tengah, dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Jadi elektronnya itu bergerak mengelilingi inti, gitu ya, mengelilingi inti. Nah, tapi lintasannya masih belum stasioner, gitu ya. Ini masih acak lintasan itu. Nah, jadi pertama kali yang mengemukakan adanya inti atom itu adalah si Rutherford. Kemudian antara inti atom dan elektron terdapat ruang kosong yang relatif luas. Ini ada ruang kosong, ya, ada ruang kosong, gitu ya. Ini adalah model atom Rutherford. Kemudian berkembang lagi ilmu pengetahuan. Ada Niels Bohr yang mencoba untuk menyempurnakan teorinya si Rutherford, ya. Apa yang dikatakan oleh si Thomson? Yang dikatakan oleh si Thomson ini adalah setiap unsur yang dipinjarkan akan menghasilkan spektrum garis yang khas. Jadi dia menawarkan bahwa ada inti atom yang bermuatan positif di sini,
gitu ya. Kemudian elektron-elektronnya itu berada dalam satu lintasan tertentu, di mana setiap lintasan ini itu ada energinya, ya, ada energinya. Nah, nanti kita hitung energi elektron setiap lintasan ini. Nah, lintasan ini kita sebut kulit ya. Kulit 1, kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4 dan seterusnya. Atau sebut juga kulit K, kulit L, kulit M, N dan seterusnya. Jadi, kesimpulannya adalah elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan atau tingkat energi kulit atom tertentu. Kedua, selama bergerak, elektron tidak menerima dan melepas energi. Yang ketiga, elektron akan menyerap energi bila berpindah ke lintasan yang lebih jauh dari inti atau dalam kondisi tereksitasi. Nah, kita lihat ini adalah kesimpulan dari teori atom, mulai dari Dalton, ya, kemudian Thomson, Rutherford, Bohr. Thomson, kata kuncinya adalah atom adalah unsur terkecil. Dalton, kalau Thomson, elektron bagian dari atom. Rutherford, massa atom berpusat pada inti atom dan bermuatan positif. Sedangkan Niels Bohr, elektron beredar pada lintasan tertentu tanpa memancarkan energi. Nah, kemudian postulat 1 Bohr, bahwa elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tingkat energi atau kulit atom tertentu. Nah, jari-jari kulit ini didapatkan dari hubungan antara gaya sentripetal dengan gaya Coulomb. Kemudian didapatkan jari-jari kulit itu, ya, sama dengan 0,53 n kuadrat kali 10⁻10 meter. Di mana n ini adalah kulit ke n. Misalnya, ketika kita mencari n sama dengan 1, maka R1-nya adalah 0,53 gitu ya. Ketika n sama dengan 2, maka R2-nya adalah 0,53 kali 2 kuadrat, kan gitu kan? Seterusnya. Kemudian energi total elektron. Energi total elektron dinyatakan dengan 13,6 per n kuadrat elektron volt. Jadi di sini tiap kulit berbeda-beda. Tanda minus ini menyatakan bahwa semakin dekat dengan inti, itu energi semakin rendah. Kemudian dihitung juga momentum anguler. Momentum anguler dari suatu kulit itu sama dengan MVR, sama dengan N kali H per 2pi. Di mana H di sini adalah konstanta Planck. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya postulat 2 Bohr. Elektron akan menyerap atau memancarkan energi apabila terjadi perpindahan lintasan atau transisi. Di sini ada inti kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4. Nah, jika elektron itu bergerak dari kulit yang dalam, gitu ya, dari kulit yang dalam ke kulit yang lebih luar, dia itu butuh energi, gitu ya. Jadi dia akan menyerap energi. Nah, dia akan menyerap energi. Sedangkan jika dia bergerak dari luar ke dalam, maka dia akan memancarkan energi. Seperti itu.